Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji kesamaan dua rata-rata di mana sampelnya itu independen atau saling bebas. Nah, untuk uji dua rata-rata yang sampelnya saling bebas atau independen, ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika kedua data normal dan homogen, maka dilakukan dengan uji T. Rumusnya sebagai berikut, yaitu T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari N dikurangi 1 kali S1 ditambah dalam kurung N2 dikurangi 1 kali S2 dibagi dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dikalikan dengan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, dengan keterangannya, X1 bar itu adalah rata-rata dari kelompok 1. Kalau X2 bar yaitu rata-rata kelompok 2. S1 simpangan baku dari kelompok 1. S2 simpangan baku dari kelompok 2. N1 banyaknya data kelompok 1, N2 banyaknya data kelompok 2. Nanti juga akan dicari T-tabelnya dengan DF-nya sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Dengan kriteria pengujian, negatif T-tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari T-tabel, maka nanti H0 diterima. Jadi kalau T hitungnya ada di antara negatif T-tabel dan positif T-tabel, H0-nya diterima. Kalau tidak ada di antara ini, maka yang diterima adalah HA-nya, atau dalam kata lain, H0-nya ditolak. Jadi ini yang pertama rumusannya kalau datanya normal dan homogen. Yang kedua, bila datanya normal dan tidak homogen, gitu ya, maka dilakukan dengan uji T aksen. Rumusannya sebagai berikut. T aksen hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Maaf, sebetulnya ini tidak diperlukan ya. Kalau yang untuk T aksen ini sebetulnya tidak diperlukan, jadi ini dicoret saja. Langsung ke sini ya. Kriteria pengujiannya negatif W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi dengan W1 tambah W2 kurang dari sama dengan T aksen hitung kurang dari sama dengan W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi dengan W1 ditambah W2. Maka di sini nanti H0-nya diterima. Dengan W1-nya sama dengan S1 kuadrat dibagi N1, sedangkan W2-nya sama dengan S2 kuadrat dibagi N2. T1-nya sama dengan T alfa, N1 dikurangi 1. Alfa itu taraf signifikansi ya. Jadi nanti kalau didapatnya dari soal, bisa 1%, 5%, seperti itu. T2 sama dengan T alfa dalam kurung N2 dikurangi 1. Untuk keterangannya, S1 kuadrat itu varians dari kelompok 1, S2 kuadrat sama dengan varians kelompok 2, N1 ya, tidak ditulis, tapi hampir sama dengan yang tadi, N1 itu jumlah dari kelompok 1, N2 jumlah dari kelompok 2. Nanti juga dicari juga ya, ini T1 itu buat nanti dicari dengan tabel. Dan juga T2 juga dicari dengan tabel. Nah, sebelumnya kita akan pelajari mengenai uji homogenitas. Ada beberapa tahapan yang perlu diketahui dalam uji homogenitas ini. Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Hipotesis itu ada dua, H0, di mana H0 itu datanya homogen. H1 atau bisa juga HA di sini ya, data tidak homogen. Kedua, menghitung F hitung, di mana S kuadrat besar sama dengan varians terbesar dari sampel. S kuadrat kecil sama dengan varian terkecil dari sampel. Ketiga, mencari F tabel dengan alfa
Dan DF atau degree of freedom dari pembilangnya sama dengan N dikurangi 1. N-nya ini diambil dari sampel varian terbesar. Dan DF penyebutnya sama dengan N dikurangi 1. N dari varian terkecil. Dengan alfa derajat kemaknaan atau tingkat signifikansi. Ya, nanti saya akan perlihatkan cara mencari dari F-tabel. Keempat, untuk kesimpulannya, ada kriteria pengujian di mana F hitung, kalau kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. F hitung lebih besar daripada sama dengan F tabel, H0 ditolak. Oke, supaya lebih jelas, mari kita selesaikan contoh soal. Sebuah artikel mengenai kajian emisi partikulat dari tungku kayu melaporkan data mengenai waktu pembakaran dalam jam dari sampel kayu pinus dan kayu oak. Ini kayu. Datanya tersaji dalam tabel berikut. Diasumsikan datanya itu, data pinus dan oak ini, datanya normal dengan derajat kemaknaan 5%. Di ini 5% itu alfanya ya, atau ditulisnya 0,05. Tapi bisa ditulis 0,05. Dan ini datanya, data untuk pinus di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 datanya. Data oak ada 8. Dari persoalan tersebut, yang pertama uji homogenitasnya. Artinya uji homogen. Yang ini yang A-nya. Yang B-nya uji apakah sesungguhnya memang terdapat perbedaan waktu pembakaran dari kedua jenis kayu tersebut. Mari kita selesaikan untuk yang A dulu. Uji homogenitas. Jadi yang pertama, tentukan hipotesisnya. Hipotesisnya selalu begini ya, H0 data homogen, H1-nya data tidak homogen. Yang kedua, untuk menghitung F hitung, cari dulu varians dari data pinus. Dan didapat variansnya itu untuk data pinus yang ini ya, 0,086. Dan varians kayu oak didapat 0,231. Jadi untuk mencari varian itu dulu pernah dipelajari ya. Cari varian kan sudah pernah dipelajari ya. Jadi di sini saya tidak menampilkan perhitungannya. Jadi langsung saja. Jadi maksudnya dari data ini ya. Dari data pinus dan juga oak ini. Untuk yang pinus cari variansnya. Dan data oak juga dicari variansnya. Setelah dicari untuk data pinus, variansnya itu 0,086. Dan untuk kayu oak, variansnya 0,231. Selanjutnya masukkan ke rumus. Rumusnya itu kan F hitung sama dengan S kuadrat besar dibagi S kuadrat kecil. Nah, untuk menentukan mana yang besar, mana yang kecil, dilihat aja ini nih dari hasil hitungan variansnya. Di sini kan yang besar itu yang mana? Yang ini kan 0,231. Kan lebih besar daripada 0,086. Jadi varian terbesarnya didapat dari kayu oak 0,231. Maka S kuadrat besarnya 0,231. Dibagi dengan S kuadrat kecilnya yaitu 0,086. Ini ya. Setelah itu dibagikan 0,231 dibagi dengan 0,086. Hasilnya adalah 2,69. Seperti itu ya. Didapat ini F hitungnya 2,69. Setelah menghitung F hitung, selanjutnya mencari F tabel. F tabel itu yang perlu diketahui yang pertama adalah alfanya. Alfanya kan tadi dari soal itu 0,05 ya atau 5%. Lalu DF pembilang. Yang ini. DF pembilang itu didapat dari kayu oak karena ininya lebih besar ya. Paling besar nih untuk variansnya. Variansnya terbesar. Nah, untuk yang kayu oak itu N-nya itu berapa? 8 ya. Datanya itu ada 8 kan tadi udah dihitung. Ada 8. Sedangkan untuk DF penyebut didapat dari data pinus. Karena variasinya yang kecil gitu ya, yang kecil. Yang data pinus itu berapa? Ada 6 data tadi itu ya.
Jadi 6 dikurangi 1. Sehingga didapat 0,05 dengan DF pembilangnya 7 dan DF penyebutnya 5 ya. Jadi 8 kurangi 1, 7. 6 kurangi 1, 5. Dihasilkan 4,88. Oke, saya perlihatkan bagaimana cara mencari F tabelnya. Jadi harus punya dulu F tabel. Di sini misalnya ada F tabel. Jadi ini khusus untuk F tabel yang 0,05. Kalau yang alfanya misalnya 0,01, F tabelnya beda lagi. Nah, tadi untuk DF pembilang itu coba lihat. Di sini ada DF pembilang, di sini ada DF untuk pembilang dan DF untuk menyebut. Oh, di sini ditandai N1, N2 ya. Nah, tadi kan untuk DF pembilang itu hasilnya adalah 7 ya. 7. Ini. Di sini kan 7. Jadi yang DF pembilang itu yang ini, yang atasnya nih. Angka-angka yang atasnya. Untuk DF penyebutnya berapa? 5. 5 kan di sini ya. 5 di sini nih. Nah, makanya di sini untuk DF pembilang 7 dan penyebutnya 5 didapat nilainya yang ini. Nah, ini ya, 4,88. Seperti itu. Kembali lagi ke sini. Ini ya, 4,88. Saya yakin bisa lah mencari F tabel. Lanjut, terakhir kesimpulan. Kesimpulan kriterianya tadi kan kalau F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima. Di sini F hitungnya berapa? F hitungnya 2,69. Ini kan 2,69. F tabelnya 4,88. Jadi F hitung kurang dari F tabel, betul kan? Jadi F hitung 2,69 kurang dari F tabel yang 4,88. Maka kesimpulannya H0-nya diterima. Jadi kedua data homogen. Nah, ini yang A ya. Jadi hasilnya itu datanya homogen keduanya. Karena datanya homogen, untuk menjawab yang B ya. Di sini kan untuk menjawab yang B yang tadi ya, ujilah apakah sesungguhnya memang terdapat perbedaan waktu pembakaran dari kedua jenis kayu tersebut. Maka karena setelah diuji dengan uji homogenitas ternyata homogen untuk data ini ya, data pinus dan oak, maka untuk menjawab yang B gunakan uji apa? Uji T, karena datanya homogen. Begitu. Karena datanya homogen, maka dilakukan uji T. Ini untuk menjawab yang poin B tadi. Seperti biasa, yang pertama tentukan hipotesisnya, di mana H0-nya tidak terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak. H0 selalu gitu ya, jadi tidak ada perbedaan lah kalau untuk H0. H1-nya atau H alternatifnya, ini bisa H1 atau HA ya, boleh. Terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak. Ya, setelah ini yang kedua, menghitung T hitung. Untuk menghitung T hitung, dicari dulu rata-ratanya. X1. X1 itu dari kayu pinus, rata-ratanya 1,19. Jadi ini juga pernah ya untuk rata-rata. X2-nya didapat, X2 bar ini adalah rata-rata dari data kelompok kedua. Dalam hal ini dari kayu oak, yaitu 1,30. Lalu S1 atau simpangan bakunya dari kayu pinus ya. Dari data kayu pinus itu 0,29. S2-nya dari data kayu oak 0,48. N1-nya banyak datanya dari data kayu pinus itu 6. Dan N2-nya dari data kayu oak sama dengan 8. Ya. Jadi perhitungan-perhitungan yang ini yang rata-rata dan juga simpangan baku saya tidak perlihatkan lagi karena dulu pernah dipelajari ya. Kemarin-kemarin pernah mempelajari mengenai cara mencari rata-rata simpangan baku, bahkan juga varian. Bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, setelah didapat ini ya, dari data soal, masukkan ke rumus. Rumus untuk T
uji T itu kan T hitung sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 ditambah N2 dikurangi 1 kali S2 dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2 kali dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tinggal dimasukkan data-data yang ini. Masukkan ya. Jadi 1,19 dikurangi 1,30 akar dari 6 dikurangi 1 kali 0,29 ditambah 8 dikurangi 1 kali 0,48 dibagi dengan 6 ditambah 8 dikurangi 2 dikali dengan akar 1 per 6 ditambah 1 per 8. Jadi tinggal dimasukkan ya data ini ke rumus. Setelah itu dihitung. Dan perhitungannya untuk yang atasnya didapat negatif 0,11 dan yang bawahnya juga ya dikalikan. Ini 6 dikurangi 1 jadi 5 kali 0 5 kali 0,29 ditambah 7 kali 0,48 dibagi dengan 12 masih di bawah tanda akar dikali dengan akar dari 0,17 ditambah 0,13. Ini 0,17 didapat dari 1 per 6, 0,13 dari 1 per 8. Lanjut ya, karena ini belum beres, dilanjut hitungannya. Dihitung ya, ini terus ke sini. Nah, silakan dipahami ya hitungannya. Sehingga nanti didapat terakhir ya, T hitungnya itu sama dengan negatif 0,11 dibagi dengan 0,63 dikali 0,55. Didapat T hitungnya sama dengan negatif 0,31. Jadi ini T hitungnya ya. Didapat ini. Setelah didapat T hitung, selanjutnya mencari T tabel. T tabel itu yang harus diketahui dulu yaitu alfanya dan juga DF-nya. Alfanya itu 0,05 dan DF-nya itu rumusannya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 1. N1 tadi 6 ditambah 8 dikurangi 2, hasilnya 12. Didapat T tabelnya itu 2,179. Nah, untuk mengingat lagi cara mencari T tabel, saya perlihatkan. Nah, ini jadi tadi lihat alfanya dulu yang ini ya, yang di bawah 0,05. Yang ini, setelah itu dilihat DF-nya tadi dihitung hasilnya 12. Nah, maka dia dapat ini. Hasilnya 2,179. Nah, ini ya T tabelnya. Setelah didapat T hitung sama T tabel, setelah itu dibandingkan. Tadi kan rumusan untuk pembandingannya yaitu negatif T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel. Kalau keadaan seperti ini, maka H0-nya diterima. Kita lihat nih. T tabelnya 2,179. Jadi ini tinggal yang negatif T tabelnya dikasih tanda negatif, jadi negatif 2,179 dan juga nanti yang positifnya di sini 2,179 gitu ya. Jadi dibuat negatif positif. Nah, T hitungnya tadi itu negatif 0,31 dan hasilnya ternyata di dalam interval ini. Karena negatif 0,31 itu akan lebih besar dari sama dengan negatif 2,179 dan kurang dari sama dengan 2,179. Berarti terletaknya di antara yang negatif sama yang positif dari T tabel. Maka ini H0-nya diterima. Kalau keadaannya seperti ini H0-nya diterima nih. Kecuali kalau misalnya T hitungnya itu misalnya T hitungnya 3,01 misal. Ini untuk T hitung. Misal T hitungnya 3,01 berarti dia tidak akan ada di tengah-tengah ini. Akan ada lebih ya, lebih dari 2,179. Maka H0-nya bakal ditolak. Kalau T hitungnya 3,01 misalnya gitu ya. Atau lebih kecil dari negatif 2,179 misalnya, negatif 3, sekian. Karena untuk contoh soal ini, T hitungnya ada di tengah-tengah ini, ada di antara negatif 2,179 dan juga positif 2,179, maka H0-nya diterima. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak.
Jadi ini menjawab yang pertanyaan B. Nah, selanjutnya untuk yang uji T aksen ya, uji T aksen. Di sini juga saya akan perlihatkan cara menghitung dari uji T aksen. Nah, ini bila misalkan dari persoalan yang dari contoh soal tadi itu datanya itu tidak homogen. Maka untuk mencari ada perbedaan atau tidaknya, maka dilakukan uji T aksen gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Satu, tentukan hipotesisnya. Sama kayak tadi, H0, tidak terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak. H1-nya, terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak. Yang kedua, menghitung T aksen hitung. Ini T aksen hitung ya. Sebelumnya cari dulu. Ini X1 bar atau rata-rata dari data kayu pinus ya. Pinus itu 1,19. Ini rata-rata dari data kayu oak 1,30. Lalu ini varians dari pinus 0,086. Lalu S2 kuadratnya adalah varians oak 0,231. N1-nya banyak data dari kayu pinus itu 6, N2-nya banyak data dari kayu oak adalah 8. Tinggal masukkan ke rumus. Rumus T aksen hitung itu sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Lalu masukkan T aksen hitung sama dengan 1,19 dikurangi 1,30 dibagi dengan akar 0,086 dibagi 6 ditambah 0,231 dibagi 8. Nah, ini tinggal dihitung-hitung. Didapat seperti ini ya. Jadi T aksen hitung sama dengan negatif 0,11 dibagi dari akar 0,01 ditambah 0,03. Ini 0,01 didapat dari 0,086 dibagi 6. Jadi saya buat menjadi 2 aja, 2 di belakang koma. Dibulatkan. Ditambah 0,231 dibagi 8. Hasilnya yang ini 0,03. Nah, hitung ke bawah, jadi T aksen hitung sama dengan negatif 0,11 dibagi akar dari 0,04. Jadi 0,01 ditambah 0,03 jadi 0,04. Selanjutnya, T aksen hitung sama dengan negatif 0,11 dibagi 0,2. Ini kalau ditambah 2 angka jadi 0,20 ya ini ya. Nggak ketulis nih. Jadi T aksen hitung sama dengan negatif 0, nah, untuk mencari kesimpulannya, tadi untuk kriterianya itu kan, ini ya, negatif W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi W1 ditambah W2, kurang dari sama dengan T1 aksen T aksen hitung kurang dari sama dengan W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi dengan W1 ditambah W2. Nah, kalau seperti ini nanti keadaannya H0 diterima ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu yang ininya nih. W1 T1 ditambah W2 T2 per W1 ditambah W2. Cari dulu yang ini. Nanti ini tinggal ikuti aja. Tinggal dikasih tanda negatif ya. Nah, selanjutnya dihitung ya. Dengan W1 itu sama dengan S1 kuadrat dibagi N1. S1 kuadrat itu kan varian dari data pinus. Jadi itu datanya 0,086 ya, variansnya itu. Dibagi dengan N1 jumlah data dari kayu pinus. Itu 6. Jadi hasilnya 0,086 dibagi 6 itu 0,01. Sedangkan W2 sama dengan S2 kuadrat atau varians dari kayu oak dibagi dengan N2. N2 itu jumlah data dari kayu oak. Itu 8. Jadi 0,231 dibagi 8 hasilnya 0,03. Nah, dicari juga T1. T1 sama dengan T alfa N1 dikurangi 1. Alfanya tadi kan tingkat signifikannya itu 0,05. Untuk N-nya 6 dikurangi 1. Jadi T1 itu dari kayu pinus. Nah, jadi T 0,05
dari 5 itu sama dengan 2,571. Ini dicari kayak tadi ya, yang T tabel. Yang T2 datanya dari kayu oak. T alfa dalam kurung N2 dikurangi 1, yaitu T sama dengan T 0,05 dalam kurung 8 dikurangi 1, kurung tutup, sama dengan T 0,05 dalam kurung 7 sama dengan 2,365. Ini untuk T tabel dari kayu oak ya. Hasilnya segini, bisa dicek ya, dicek di T tabel. Oke, setelah ini tinggal dihitung ya. Dihitung, masukkan ke W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi dengan W1 ditambah W2. Dimasukkan ya. W1-nya kan ini 0,01 dikali 2,571 ditambah 0,03 dikali 2,65 dibagi dengan 0,01 ditambah 0,03. Ini di bawah didapat 0,03 ditambah 0,07 dibagi dengan 0,04. Hasilnya adalah 2,5. Nah, ini 2,5 untuk yang ininya ya. Sekarang tinggal dicek. Ini kan yang ini ya, W1 T1 ditambah W2 T2 dibagi W1 tambah W2 untuk yang negatifnya, jadi negatif 2,5. Kurang dari sama dengan tes aksen hitung, kurang dari sama dengan 2,5. Kita lihat T hitungnya apakah berada di tengah-tengah ini atau tidak. T hitungnya tadi berapa? Nah, ini T hitungnya itu negatif 0,55. Dan tadi setelah dihitung ya, T hitungnya, saya tulis lagi negatif 0,55 ya. Nah, negatif 0,55 apakah ada di antara negatif 2,5 dan 2,5? Jawabannya iya ya. Ada negatif 0,55. Jadi negatif 0,55 lebih besar sama dengan dari negatif 2,5 dan kurang dari sama dengan 2,5. Ada di antara ini. Ada di antara negatif 2,5 dan positif 2,5. Karena ada di antara ini, maka H0 diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan waktu pembakaran kayu pinus dan kayu oak. Sekian saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.